adik-adik, perkenalkan nama saya Aris Mustabul Asrof. Bisa adik-adik panggil Kak Asrof atau Kak Aris, silakan terserah adik-adik. Pada kesempatan kali hari ini, kakak akan menceritakan sebuah cerita yang bertemakan tentang pedulian lingkungan, yaitu kisah tentang seorang ratu sampah. Bagaimana kisahnya? Di sebuah kota yang ramai dan penuh tawa, ada satu hal yang semua orang takut. Bukan monster, bukan hantu, tapi sampah yang menumpuk. Ketika sampah semakin banyak, apa yang terjadi? Jreng, sedotani. Muncullah sedotani, ratu sampah yang baunya bisa bikin langit pingsan. Tapi jangan khawatir, anak-anak di kota itu punya cara yang seru untuk membuat sedotani kabur dengan kebiasaan bersih yang super keren. Dengarkan ya ceritanya. Campuran bau dari makanan basi, kulit sayur busuk, bangkai binatang, dan sampah-sampah lain dari manusia mewarnai kehidupan di kerajaan Calanjana. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam sampah dan ratu mereka sedotani. Sedotani warnanya merah dengan panjang 1,5 telapak tangan terbuat dari plastik. Sifatnya sombong karena ia berasal dari kedai kopi yang terkenal di kota. Setelah manusia menggunakan kita, mereka mencapakan kita di sini tanpa tujuan dan terlupakan. Omel Ratu Sedotani. Tapi yang mulia, sekarang ada orang yang mengumpulkan kita untuk didaur ulang. Jawab salah satu botol plastik. Ya, betul. Tapi masih banyak yang tidak tahu bagaimana cara memisahkan sampah mereka dan tidak mematuhi hukum dan peraturan. Ujar Ratu Sedotani. Dari pengamatan saya, manusia lambat laun berubah yang berhormat Ratu. Ujar seonggok kermasan kertas. Sampah yang lain setuju dan menganggukkan kepala. Itu tidak benar. Aku akan membuktikan kepada kalian semua bahwa manusia belum berubah. Ratu bersikeras. Apa yang akan kau lakukan yang berhormat Ratu? Tanya kaleng sarden yang berkarat. Aku akan membalas dendam agar manusia menyadari betapa tangguhnya kita. Seru Ratu Sedotani. Tawa jahatnya terdengar di seluruh penjuru wilayah kerajaan Calajunan. Guna melaksanakan rencananya, Sedotani berangkat ke kota untuk membuktikan bahwa manusia masih belum berubah. Sedotani memulai dari tong sampah di dekat kedai kopi tempat ia berasal. Di sana, ia melihat sedotan-sedotan lain seperti dirinya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya sebuah sedotan putih. "Ikutlah denganku, mari bersama-sama melawan manusia." Mereka masih tidak tahu cara memisahkan plastik dari sampah yang dapat membusuk, perintah sedotan. Namun, kami tidak terbuat dari plastik, kami terbuat dari kertas, dan kertas bisa membusuk, ujar sedotan putih yang lain. Maksudmu, manusia sudah tidak lagi menggunakan sedotan plastik seperti aku ini? Tanya sedotani keheranan. Ya, sudah lumayan lama begitu. Lebih baik kamu pergi saja, karena semua yang ada di sini dapat membusuk. Tambah sedotan kertas yang lain. Sedotan yang lain mengusurnya pergi. Sedotani cuma tersenyum kepada mereka seulas senyum dari plastik palsu. Sedotani melanjutkan perjalanannya menyusuri kota. Ia melangkah menuju selokan. Ia tahu di situ biasanya sampah plastik akan terdampar dan menghalangi aliran air. Kali ini aku yakin kawan-kawan plastikku ada di sini. Lalu aku bisa membuktikan kalau manusia masih belum berubah. Kata-kata Sedotani pada dirinya. Wajah Sedotani pucat karena terkejut ketika melihat selokan itu sangat bersih. Air selokannya bersih dan mengalir lancar. Tidak ada satupun sampah yang menyumbat atau mengambang di selokan. Ketika Sedotani menengadah, dia melihat sebuah tanda peringatan yang digantung di tiang kota bebas plastik. Sedotani tersenyum kembali, senyum plastik yang sangat palsu. Badan plastik Sedotani terasa seperti meleleh atas apa yang ia temukan. Tapi ia tidak kehilangan harapan. Ia pergi ke pantai, tempat yang biasanya dipenuhi sampah. Tiba-tiba, Sedotani menemukan sekumpulan anak-anak muda yang memunguti sampah di tepi pantai. Mereka tertawa dan berlomba-lomba untuk melihat siapa yang pertama kali memungut sampah. Mereka mengumpulkan botol dan kantong plastik, kaleng kecil, dan segala apapun yang bisa digunakan kembali. Pada akhirnya, dengan marah-marah, kecewa, dan sedih, Sedotani memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan kembali ke Calajunan. Dalam perjalanannya kembali ke Calajunan, ia melewati sebuah tempat. Sedotan-sedotan plastik yang sudah digunakan sedang dicuci. Sedotan-sedotan berwarna-warni yang baru saja dibersihkan diubah menjadi tas-tas cantik, sendal, dan tikar. Sedotani menghampiri mereka dan tersenyum.
seulas senyum yang tulus. Baik adik-adik, jadi dari cerita tersebut apa yang dapat kita simpulkan? Dari cerita tersebut mengajarkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan tidak membiarkan sampah menumpuk. Jika kita peduli dan bekerja sama menjaga lingkungan, bumi akan menjadi tempat yang bersih, sehat, dan aman untuk ditinggali. Masalah sampah hanya bisa diatasi jika semua orang termasuk anak-anak melakukan kebiasaan baik sejak dini. Mari kita biasakan untuk membersihkan lingkungan ya adik-adik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next dengan cerita apa lagi ya?